Welding inspector merupakan salah satu profesi yang sangat dibutuhkan di Indonesia saat ini, terutama banyaknya pembangunan infrastruktur yang masif di beberapa daerah di Indonesia saat ini. Nah, tentu welding inspector merupakan salah satu profesi yang pasti sangat dibutuhkan. Nah, bagaimana cara membangun karir menjadi seorang welding inspector? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Uda Hajri Gustiapala, yaitu welding inspector di PT Patra Badak Arun Solusi. Halo Dajos. Halo, As Rahim. Assalamualaikum Dah, gimana kabarnya Dah? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Dah, ini kan kita mau diskusi terkait dengan profesi welding inspector begitu Dah. Ya, Nah, boleh dijelaskan sedikit nggak Dah, pendidikan udah sebetulnya apa gitu Dah, sebelum masuk ke welding inspector ini Dah? oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membahas atau menjelaskan mengenai profesi welding inspector itu sendiri, Mhm. mungkin saya perlu berikan disclaimer juga ya, Boleh boleh Dah, boleh Dah. bahwa apa yang saya jelaskan ini pure adalah dalam perspektif saya pribadi Mhm. tanpa mengeneralisir semua pandangan rekan-rekan welding inspector. Jadi apa yang saya utarakan sekiranya tidak sepaham dengan teman-teman inspektor lain, monggo di skip aja. Jadi Siap. ini hanyalah kacamata saya. Gitu. Oke Dah. Baik, saya Hajri Gustiapala. Pendidikan terakhir saya adalah eh, teknik mesin sarjana S1, lulus tahun 2007, tapi tidak langsung bekerja di sektor konstruksi, Mmm. khususnya dengan spesialisasi welding inspector. Saya sempat mengecap pekerjaan di dunia manufaktur kurang lebih dari 2008 sampai akhir 2013 dengan lebih dari 3 company yang berbeda. Mhm. Kemudian kenapa saya sekarang bisa berada di jalur yang berbeda, karena pada saat itu, eee, kebetulan di akhir 2013 kontrak kerja saya di tempat kerja yang terakhir saat itu kebetulan berakhir, habis kontrak. Mhm. Nah, di sisi yang lain sebenarnya saya juga udah berencana pindah ke sektor konstruksi. Ya, awalnya sih mungkin karena tergiur ya dalam tanda Mhm. kutip melihat rekan-rekan yang kerja di dunia project kok sepertinya wah, ya. Sebentar-sebentar ke sana, lalu terbang lagi ke sini. Apalagi jiwanya masih masih petualang ya. Mhm. Jadi dalam kacamata saya sendiri, ya untuk orang yang bujang mungkin ini sangat cocok. Iya, benar. Jiwa-jiwa yang petualang ini sangat cocok. Mereka Mhm. nggak nggak ada beban, belum ada ikatan harus meninggalkan keluarga, istri dan anak misalkan. Jadi, Mhm. eee, terbang kemana pun ya bebas, Mhm. tidak tidak perlu khawatir, "Oh nanti pulangnya kapan?" segala macam. Jadi, saat itu kontrak saya berakhir, kemudian sebelum itu pun sudah merencanakan pindah ke konstruksi, tapi karena perjalanan waktu, jika saya masuk
ke sektor konstruksi secara dalam status fresh graduate, Mhm. artinya bukan bukan karena baru tamat kuliahnya, tetapi karena masih nolnya pengalaman di konstruksi Mmm. dan, eee, jika harus bersaing dengan sesama fresh graduate ataupun yang nol experience di konstruksi, pasti saya kalah. Mhm. Kalah dalam sisi umur, requirement umur. Karena jika ada, kandidat yang sama-sama nol experience, tetapi beda umur, pasti company lebih memilih untuk kandidat yang lebih muda Mhm. usianya. Maka, eee, satu di antara banyak solusinya ya tentu harus membekali diri dengan sebuah kompetensi eee, yang dibutuhkan dalam dunia konstruksi. Mhm. Kebetulan saat itu yang terpikirkan oleh saya adalah menjadi inspektor di bidang welding. Mhm. Tapi masih banyak lagi kompetensi-kompetensi yang lain yang dibutuhkan di konstruksi ya misalkan, eee, apa namanya, HSE ya Mhm. dengan kompetensinya ahli K3 umum baik itu, dari Disnaker maupun dari migas sendiri Mhm. atau mungkin nanti ada coating inspektor, ada inspektor-inspektor lainnya. Jadi karena saat itu yang terdekat atau yang sedang terbuka peluangnya adalah welding inspector, maka saya memutuskan untuk membekali diri dengan pelatihan welding inspector. Mmm. Langsung di Mhm. Januari 2014 saya mengambil pelatihan di Mhm. Bandung, B4T Bandung, dengan proses, dengan durasi pekerjaan bukan, durasi trainingnya 3,5 bulan kurang Mhm. lebih. Nah, saya harap dengan pelatihan, dengan sertifikasi kompetensi itu saya punya satu nilai lebih dibandingkan sesama fresh graduate atau yang nol experience. Mmm. Maka dengan itu, harapannya tentu lebih memudahkan dilirik oleh, eee, perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor EPC Mhm. ataupun, service company, seperti itu Rahim. Oh, oke. Baik, berarti udah tadi, dari lulus, jurusan teknik mesin 2007 ya udah ya? Terus Iya, setelah itu bekerja di bidang manufacturing sampai 2013 ya udah ya? Dan di awal betul 2014 baru mengambil sertifikasi inspektur di bagian welding, begitu ya udah ya? betul Nah, Rahim. oke, berarti sejak 2000 boleh dibilang sejak 2014 sampai sekarang konsisten di, bidang inspektur welding ini ya, deh? Iya betul, Mmm. eee, Heeh. dari setelah tamat itu memang dapat tawaran kerja ya Mhm. tidak jauh-jauh dari inspektor walaupun, eee, tidak pure Mhm. welding inspektor. Jadi, eee, assignment-nya atau kontrak kerjanya memang welding inspektor, tapi implementasi atau tanggung jawab di pekerjaannya, Mhm. sedikit merambah di luar welding inspektor. Ya sebut saja, QC inspektor Mmm. karena tidak hanya di welding-nya. Jadi Mhm. bahkan ada satu tempat kerja, satu penugasan proyek saya, bertindak atau diminta mengawasi juga dan memeriksa juga hasil pekerjaan sipil, Oh, oke oke. Nah, ya seperti itu. mhm. Dan Heeh. di kesempatan lain juga ditugaskan atau di-assign sebagai mechanical inspector. Mmm. Nah Mhm. ini kan, Mhm. eee, di luar konteks welding inspector, tapi Mhm. apapun itu, bahwa pekerjaan inspektor ya tidak jauh-jauh dari pekerjaan quality control atau Mmm. inspeksi, seperti Mhm. itu. Oke dah. Yang yang, kalau pada
real pekerjaannya ya kadang bisa ngerjain apapun gitu ya deh. Iya Maksudnya betul. nah, Ya. dah mungkin, sebelum lebih jauh nih dah, boleh dijelaskan nggak saat ini itu udah, punya sertifikasi welding itu apa aja deh? Ya, saya punya sertifikat welding inspector dari tiga tiga kelembagaan apalah, Mhm, saya nyebutnya mungkin board agency atau apa. Yang mhm. pertama itu sertifikat yang diterbitkan sendiri oleh BMPAT. Oke dah. Kemudian, ada yang diterbitkan oleh IIW, Mhm, International Institute of Welding, mhm, itu, eee, namanya International Welding Inspection Personnel dengan level komprehensif, level C. Jadi, mhm, kalau di dunia kerja disebutnya IWIP, ada IWIP A, B, atau C. Saya kebetulan ambil yang C, komprehensif. mhm, Kemudian ada juga satu lagi sertifikasi dari, eee, TWI, TWI United Kingdom, ya mhm, sama sih itu welding inspector juga, tapi mhm, ini yang keluarkan atau yang di-examining oleh, lembaga luar negeri, Inggris. mhm, Itu mmm, aja sih yang saya punya selain satu lagi sertifikat pendukung, mhm, di mhm. dunia inspektor, ya NDT Oh, level 2 untuk radiografi interpretation, mmm. tapi sudah expire belum saya perbarui. Oke dah. Berarti tadi ada tiga tiga sertifikasi tadi yang aktif dan satu sertifikasi tadi yang, belum diperbarui begitu ya, Uday? Betul, ya betul. Heeh, oke. Nah, mungkin nih kalau Rai mengulang lagi, nah berarti yang tadi sertifikat yang welding yang pertama tadi dari BEM-PAT Bandung ya, Dah, ya? Betul Terus ya. yang kedua dari IWIC tadi ya, Dah? IWIP, IWIC I itu IWIP internasional Welding IWI Inspection Personnel, oh, IWIP. IWIP. Ah, oke baik dah. Ya, Dan yang ketiga tadi yang dari apa, United Kingdom TWI. ya, Dah? Oh, Ya, TWI ya? betul. Ah, oke. Tapi kalau secara fungsi, apakah beda dah masing-masing sertifikasi kan ada 3 tadi itu, Dah? Ya, Apakah, beda masing-masing fungsinya atau, saling melengkapi atau gimana itu, Dah? eee, fungsinya sih sama, Mhm, satu aja, sebagai eviden bahwa kita memiliki kompetensi di bidang itu, mhm, bahwa kita memang ter-certified dalam bidang, welding mmm, inspection. iya dah, Cuma maksudnya, kenapa saya bisa punya 3 mhm, karena satu itu yang B4T issued itu mhm. ibaratnya itu kan, sertifikasi lokal, domestik. Oh, oke dah, mhm, Sedangkan yang IWIP dan TWI UK, mhm, C-SWIP, mhm, C-SWIP 3.1 itu sertifikasi yang internasional. mmm, mhm. Nah, harapannya kan jika sewaktu-waktu ada tawaran untuk ke luar negeri kan Nah, bisa pakai yang, internasional. mhm. Tapi as function ya satu, Oh, eviden bahwa kita punya, kompetensi yang sudah disertifikasi di bidang mhm, itu. mhm. Oke Toh oke. toh itu jadi persyaratan di saat melamar pekerjaan sebagai Mhm, welding inspector. mhm, Hanya saja saat ini, eee, saya melihat mhm, di domestik pun, di dalam negeri pun, dalam coverage Indonesia pun bes sebagian kecil apa sebagian besar ya, anggaplah mhm, 50-50 lah persentasenya, itu sudah mensyaratkan sertifikasi yang C-SWIP 3.1 dari TWI UK tadi. Walaupun oh, mhm, walaupun area kerjanya ya masih dalam masih yang Indonesia gitu kan. mhm, mmm, Biasanya sih ini untuk pekerjaan atau untuk, pemilik project yang mhm, notabene-nya adalah
orang luar Indonesia, ya Mmm, sebut saja proyek di BP Tangguh, mhm, atau seumpama teman-teman inspektor mau kerja di area fabrikasi, offshore mhm, seperti di Guna Nusa atau mhm, di, eee, Saipem, mhm, Karimun, ataupun di McDermott dan industri galangan kapal di Batam. Karena itu mainly kan owner-nya, pemilik projeknya adalah, company-company dari luar. Ya mereka mhm, nggak ngerti mhm. sertifikat dari BMPAT. Iya, Jadi walaupun area kerjanya di Indonesia, tapi kan kembali ke rules. Yang pertama pemilik projek adalah, eee, luar Indonesia, mmm, swasta. mhm, Tapi kalau projek-projek, strategis nasional, mhm, sejauh ini saya tidak melihat ada requirement CSWIP 3.1 atau mhm. yang internasional lainnya. Oh, berarti kalau misalkan misalkan kita mau ikut nih dah sebagai inspektur welding di, proyek strategis nasional gitu dah, kan apalagi ke Iya, depan akan banyak gitu ya deh. iya. Berarti kalau bermodalkan sertifikat dari B4T itu udah bisa ya deh? Eee, saya jawab bisa, Mhm. ya kembali ke requirement saja Oh, sih, kembali ke kembali ke mhm, requirement-nya, eee, lowong kerja tersebut. mhm, Tapi mhm, yang saya lihat adalah seperti itu, mmm, ketika saya pernah, eee, melihat info lowongan kerja untuk pekerjaan-pekerjaan yang owner-nya bukan Indonesia, mhm, mintanya pasti sertifikasi yang mmm, internasional. mmm, Tapi kalau iya deh, projek-projek seperti pembangkit ataupun, eee, apa namanya, projek-projek turnaround mhm, yang pemiliknya adalah, eee, sebut saja BUMN misalkan, mhm, itu jarang sekali saya melihat ada mmm, requirement CSWIP 3.1 ataupun, CWI mhm, ataupun ya yang disertifikasi oleh lembaga internasional, seperti itu. mmm, Tapi bisa saja mhm, nanti suatu saat ada mmm. project BUMN yang minta internasional, ya who Iya, knows. iya, iya, benar. Apalagi ke depannya kemungkinan ya, ya, kemungkinan ke depan kita nggak tahu akan seperti apa, tapi amannya mungkin ya kalau mau ambil ya sekalian ambil yang internasional gitu ya deh? Boleh Ya, nggak? Bener ya kan? boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja ya deh. Ya, Ya selama requirement heeh. requirement untuk, ikut sertifikasinya terpenuhi, ya ikut saja. Oke, iya, iya, Yang setuju. penting ada modal. Nah, itu dia. Nah, itu akan masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, dah. Kira-kira nih, dah, Siap, siap. berapa modal atau biaya yang perlu kita keluarkan untuk mendapatkan 3 sertifikat itu, dah? Waduh, jangan bicara 3 sertifikat lah. Heeh. Mungkin, general aja sih dah, general aja dah, General aja, iya oke. general aja dah, heeh. Kalau Eee, soalnya kalau biaya nanti kan sebenarnya tergantung dari penyedia jasa sertifikasinya gitu ya, dah, ya? betul, Nah, itu betul. nah mungkin general Eee, aja gitu dah. oke. Mhm, Eee, sebagai gambaran kalau saat tahun 2014 saya ambil pelatihan di BMPT itu mhm, biayanya saja loh ya, biaya iya, pendidikannya saja empat mhm, belas juta tahun mmm, 2014, oke dah, plus plus 5 juta untuk yang nyambung dengan IWIP-nya, mmm, International Welding Inspection Personnel-nya. mhm, Saat itu, untuk yang IWIP mhm, sifatnya masih, eee eee, opsional. Jadi mhm, ya boleh ambil, boleh boleh nggak? tidak. Ya, kalau ambil nambah Nambah lima lagi ya? juta, Iya dah, nambah mhm, 5 juta, kalau mhm, enggak ya cukup yang 14 juta tadi. mhm, Tapi nggak tahu kalau sekarang sudah naik jadi berapa, saya nggak tahu mhm, apakah IWIP ini masih sifatnya opsional atau sudah include satu paket mhm, dengan sertifikasinya in internnya BMPT. mmm, Sedangkan kalau untuk yang
C-Suite yang saya punya itu saya ambil di 2015 Mhm. dengan biaya keikutsertaannya sebesar 2.090 US dollar. Mhm. Saat ini saya juga nggak tahu apakah karena faktor pandemik harganya di-courting atau tidak, saya nggak tahu. Mmm, iya dah. Jadi kalau itu ya tergantung kursnya saat itu lah ya. Mhm. Kalau tahun 2015 masih kurs 13.000 sekian, sekarang Mmm. ya sudah 14.000 sekian, Mhm. seperti Oh, iya. itu. Mhm. Baiklah. Berarti sederhananya kalau mau teman-teman yang mau ngambil, welding inspector yang ya lokal dan internasional tadi berarti gitu ya, Dak, ya? Ya Iya, biayanya seperti itu yang harus disiapkan begitu ya, Dak, ya? iya. Nah, Dah, mungkin terkait dengan ini, Dak, sebenarnya kalau secara fungsinya itu, Dak, welding inspector ini hari-hariannya itu ngapain sih, Dak? Maksudnya, eee, yang akan apa ya, yang sederhana udah kerjakan setiap hari sebagai welding inspector gitu, Dak? Oke. Secara general Mhm. pekerjaan welding inspector itu, eee, dibagi atas 3 stage ya, Mmm. 3 stage. Ada disebut before welding, ada disebut during welding, saat pengelasan, tadi sebelum pengelasan, dan yang ketiga after welding, Mmm. setelah pengelasan. Eee, Secara teori saya juga tidak hafal Mhm. betul apa saja pekerjaannya, jadi ya namanya sudah nggak buka buku loh ya, jadi Iya. apapun secara editorialnya seperti apa, ya nggak hafal-hafal. Mhm. Ya mungkin sesama rekan inspektor mungkin sudah ngerti juga. Mmm. Tapi general saya mau menyampaikan ini Mhm. untuk gambaran ke rekan-rekan yang mau terjun ke dunia inspektor welding. Mhm. Jadi ada yang namanya before, Mhm. ada yang namanya during Mhm. welding, ada yang after welding. Untuk yang Mmm. before welding itu contohnya yang pertama, me-review dokumen-dokumen project, baik Iya. itu klien spek Mhm. ataupun kode-kode internasional, kemudian me-review drawing, Mhm. me-review dokumen-dokumen QC seperti ITP, kemudian, eee, ya pokoknya semua dokumen yang Mhm. berkaitan dengan proyeknya, Mhm. pekerjaannya. Kemudian yang termasuk juga dalam tahapan before welding ya mengecek, Mhm. eee, persiapan welding atau istilahnya fit up, Mhm. mengecek juga material receiving, Mhm. kesesuaian barang yang datang dengan barang yang dipesan. Mhm. Apakah sesuai dengan speknya kita, Mhm. baik itu dicek secara visual maupun secara dimensi. Acuannya ya tentu dengan, eee drawing, Mhm. kemudian mil sertifikat dari barang itu sendiri, plat atau pipa atau apalah itu Mhm. istilahnya barangnya. Nah, itu termasuk juga dalam pekerjaan, before welding. Kemudian mengecek, eee, mesin-mesin yang dipakai dalam pengelasan, ya tentu saja mesin las, Mhm. kemudian, eee, kalau untuk pengelasan yang punya gas pelindung seperti, GTAW itu Mhm. ya dicek flow rate dari gas pelindungnya, kemudian, eee, oh sorry, flow rate itu saat saat pengelasan, sorry. Mhm. Dicek ininya, apa namanya, kandungan argonnya berapa Mhm. persen, sesuaikah dengan dokumen WPS kita, welding Mmm. procedure specification, Mhm. karena itu merupakan satu poin esensial yang harus dijaga, yang harus dikontrol. Mhm. Jangan sampai
dalam dokumen pengelasan mintanya sekian persen argon, tapi Mhm. aktualnya yang datang Mmm. cuma sekian persen argon, gitu. Mhm. Itu beberapa contoh pekerjaan yang dilakukan sebelum pengelasan. Mmm. Nah, saat pengelasan apa yang dicek? Eee, Satu ya seperti yang saya sebutkan tadi, kalau Mhm. untuk jenis-jenis pengelasan yang punya gas pelindung ya dicek flow rate-nya, Mhm. laju alir dari gasnya, kemudian dicek heat, temperatur interpass-nya. Jadi satu pas pengelasan itu dengan pas pengelasan berikutnya harus dijaga interpass temperatur, jangan Mhm. sampai, overheat. Jadi kalau overheat nanti kaitannya ke kualitas las-lasan ataupun kualitas materialnya Mhm. bisa terpengaruh karena, berkaitan dengan metalurgi pengelasan. Eee, Mhm. Kemudian yang tak lupa juga dikontrol atau di-maintain saat pengelasan adalah travel speed namanya, Mmm. laju laju pengelasan. Jangan Mhm. sampai welder ini ngelas terlalu cepat Mhm. ayunannya atau terlalu lambat. Jadi Mmm. semua Mhm. variabel-variabel yang sudah diminta dalam dokumen WPS ya itu Mhm. dijaga semua, jangan sampai welder melakukan pengelasan, Mhm. di luar koridor tadi. Mhm. Mhm. Kemudian perilaku welder itu sendiri juga masuk dalam poin pengamatannya inspektor. Apakah apakah welder ini bahasanya jorok Mhm. atau rapi gitu ya. Jadi itu juga perlu dijaga, Mhm. eee, perilakunya. Kalau untuk, eee, setelah pengelasan, ya tentu saja melakukan visual inspeksi, kemudian record dan report, Mhm. jadi dicatat dan dilaporkan. Ya kurang lebih seperti itu Mhm. general pekerjaan welding inspector, Mhm. yang terbagi dalam kelompok sebelum, selama, dan setelah pengelasan. Untuk detail-detail lainnya Mhm. ya Ambil sertifikasi ya ya? bukan, bisa dibaca lagi Ah. textbook-nya, Ah, udah iya. apa. Tapi Siap. paling tidak seperti itulah. Jadi Mhm. apa aja sih kerjanya? Ya kerjanya ya mulai dari sebelum Mhm. pengelasan, selama pengelasan, dan setelah pengelasan. Baik dah. Seperti Berarti itu. end to end proses ya dah? Maksudnya dari mulai perencanaannya, maksudnya dari apa, dari ibaratkan dari pekerjaan di office-nya, dalam arti kata ya ngecek dokumen, review begitu ya dah, sampai hingga, hasil apa, hasil lasannya itu, hasil hasil Betul, produk itu jadi begitu ya dah ya? betul, ya Oh, betul. heeh. Soalnya saya pikir welding inspector itu hanya ngecek di akhir aja gitu dah. Tetapi Oh, ternyata, keseluruhan proses yang dijaga begitu ya dah ya? ya betul. Iya iya sudah. Ya, dokumen itu dicek Mhm. dengan tujuan kita mengerti Mmm. apa yang diminta oleh Iya. desain, Mhm. apa yang disyaratkan oleh engineering, Mhm. atau apa yang disyaratkan oleh klien, kita sudah punya pegangan ini. Mhm. Jangan sampai saat nanti inspeksi kita Mhm. baru mau nanya, "Ini mintanya seperti apa? Ini desainnya seperti apa? Mhm. Ini Mmm. diterima atau enggak ini?" Tujuannya itu. Jadi Mhm. ibaratnya, eee, Mhm. kalau dalam apa namanya, dalam pekerjaan Mhm. nggak punya gambaran yang mau dicek, ya kita nggak tahu nanti Iya. saat ngecek bener nggak gini hasil Mmm. pengelasan, atau Mhm. karena tidak hanya visual pengelasannya saja, Mhm. tapi sudah betulkah yang dibuat ini dengan yang diminta, Mmm. kan itu intinya. Yap. Kalau Mmm. visual pengelasan itu ibaratnya kosmetiknya aja lah, Nah, iya iya. bahwa, eee, si klien mintanya dibuatkan kotak, tetapi kok yang kita periksa bulat gitu. Mhm.
dia sama-sama di las Mhm, betul. Sederhananya kan seperti itu. Jadi mhm, kenapa kita harus mereview dokumen, mhm, mereview client spec, mereview ITP mhm, namanya, inspection and test plan, mhm, eee, mereview drawing, ya itu buat pegangan kita saat melakukan inspeksi, kita nggak meraba-raba lagi, ini mhm. benar atau enggak, Ah, iya iya, dah. ini salah atau enggak segala Mhm, macam. Ya walaupun dokumen itu ada kalanya juga dibawa lagi mhm, ke lapangan saat inspeksi, tapi paling enggak yang dibawa itu adalah drawing. mhm, mhm. Nggak mungkin, eee, client spec dibawa lagi, Iya, code applicable code dibawa lagi, yo berat-beratin ke lapangan, tapi paling paling iya, yang dibawa drawing. mhm, Karena mmm, drawing ini yang akan dicocokkan mhm, dengan fisik mmm, produknya. iya, Geometrinya betulkah? mhm, Kalau dia berupa assembly part, orientasinya betulkah? mhm. Jangan sampai mintanya assembly part disuruh menghadap ke utara, tapi yang dibuat menghadap ke selatan, kan repot. Padahal barangnya misalkan benar, Mhm, mhm, secara geometri dia betul, mhm, tapi orientasinya salah misalkan. mhm, Itulah mmm, salah satu fungsi kenapa kita harus mereview dokumen-dokumen, eee, yang terkait pekerjaan, mhm. seperti itu. Baik, nah, berarti sebenarnya eee, berarti proses inspeksi ini membandingkan dengan yang hasil kalau kalau berarti kan membandingkan yang hasil dari produk tadi itu dengan yang diminta oleh customer gitu ya, deh? Ya betul. Mmm, Ya, artinya kan berarti harus kenapa tadi ya, kenapa banyak dokumen tadi ya berarti untuk menyesuaikan bahwa kita udah comply atau udah memenuhi dengan yang diminta customer begitu ya, Day? betul, ya. Mmm, baik Ya, ada mhm, pekerjaan quality control itu kan, mhm, eee, ibaratnya apa ya, kalau ada yang menyebut mhm, sebagai polisi gitu. heeh, Dia cuma mem apa, generalnya mhm, cuma menyatakan bahwa produknya ini accept atau tidak accept. mhm, Dasarnya apa? dasar Ya itu, spek, mhm, drawing, atau dokumen-dokumen lain lah mhm, yang memang, eee, ada persyaratan tambahan. mhm, Ya intinya mhm, kalau apa, segala sesuatu yang diproduksi kalau mhm, memang dia betul sesuai permintaan, ya berarti benar, accept mhm, dia. mhm, Tapi kalau nggak sesuai dengan permintaan kan salah, nggak diterima. mhm, Nah, terlepas nanti misalkan ada sedikit penyimpangan, kemudian kliennya terima, itu lain hal, itu mhm, bukan ranahnya welding inspector lagi. iya, Sebenarnya itu udah ke ranahnya engineering, mhm, biar engineering yang berdiskusi dengan klien. mhm, Tapi, eee, si inspektor ini atau quality control ini hanya bertugas menyatakan bahwa barangnya mhm, diterima atau tidak terima. Ya dasarnya mmm, ya itu, mhm, ibaratnya ada kitabnya lah gitu. ah, Nah, kitabnya ya itu tadi, semua mhm, dokumen yang disebutkan tadi. mhm, mmm, Sedangkan, apa namanya, kalau, eee, tidak maaf, mhm, kalau visual tadi itu ya, eee, untuk memeriksa bahwa tidak ada cacat pada produk. mhm, Kalaupun ada cacat mungkin masih di dalam batas, acceptance kriteria, mmm, standar keberterimaan. Jadi, mhm, eee, itulah kenapa dilakukan, visual inspection, inspeksi secara visual. Itu untuk mhm, melihat appearance, tampilannya mhm, bagus atau tidak, ada cacat atau tidak. Kalaupun ada cacat, ini levelnya masih diterima atau tidak, ya itu dievaluasi dan di-comply-kan ke requirement yang diminta. Nah, itu mmm, fungsi yang kedua. Fungsi yang mhm, pertama ya ya tadi itu ya,
mencocokkan mhm, atau memastikan bahwa memang barang yang diproduksi ini mhm, sudah benar dan sudah sesuai, permintaan yang dituangkan mhm, dalam gambar kerja. mhm, mhm, baik dah. Sebenarnya menarik tadi yang udah sampaikan, ya baru baru paham juga dah, maksudnya kenapa kok nggak di akhir aja, karena pernah baca ini juga sih, dah, apa, semacam quote gitu kan, dah, quote mengenai quality control kan, kalau kalau, ngeceknya di akhir aja dan ketemu misalkan, eee, barangnya itu, jelek atau enggak, diterima atau enggak, ya itu artinya kalau misalkan nggak diterima ya berarti barangnya udah cacat, berarti kan bukan quality control lagi gitu, udah ya itu udah cacat gitu, bukan enggak, udah rugi gitu ya deh. Artinya makanya kan kenapa berarti kan, inspektor itu ya kalau teman-teman yang mau menjadi inspektor, ya jangan, tidak hanya bekerja di bagian akhir aja, tapi ya di keseluruhan proses tadi itu, begitu ya deh. Betul. Ya, Mhm, eee, jika memang ada temuan saat inspeksi mhm, berupa sesuatu yang mhm, disebut defek, mhm, jadi disebutnya defek cacat. iya, mhm, Eee, tentu cacat ini ada penyebabnya. mhm, Bisa saja memang, mhm, apa namanya, mhm, kesalahan desain, mhm, bisa karena kesalahan welder, mhm, atau faktor lain yang ya mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Nah, mhm, disitulah fungsinya mhm, seorang inspektor dalam tahapan before dan mhm, during welding tadi. mmm, Ya, seperti yang pernah saya singgung tadi, mhm, apakah weldernya jorok, ya mhm, yang orang kerjanya jorok mana mhm, mungkin secara teoretikal loh ya, secara mhm, teoretikal menghasilkan hasil mhm, las-lasan yang bagus ya, mhm, persentasenya kecil. Nah, hal-hal seperti itulah yang mhm, seyogyanya kita cegah mhm, ketika kita melakukan, inspeksi saat pengelasan berlangsung. Wah, mhm, kita tahu nih, wah ini weldernya kok mhm. jorok, kok segala macam, dikit-dikit kok digerinda, dikit-dikit kok Ah, iya, dipukul mhm, segala macam. Nah, mhm, ini bakalan jelek nih hasil mhm, las-lasannya. mhm, Nah, ya dengan experience-nya inspektor nanti akan tahu sendiri ini mhm, kira-kira akan bagus atau enggak. Nah, kalau kita sudah menemukan hal seperti itu ya kita tegur weldernya, kita mhm, kasih arahan, "Ini nggak bisa begini loh, ini nggak boleh begitu loh." mhm, Nah, "Kenapa, Pak?" "Karena nanti akan seperti ini hasilnya." Gitu. mhm, Ketimbang kita hanya mengecek di ujungnya saja, mhm, maksudnya di tahapan, eee, after welding-nya saja gitu. mhm, mhm, mmm, baik, Atau terkait dengan, desain, mhm, ya kita review drawing-nya, apakah join join desainnya sudah benar, mhm, apakah ini segala macam benar. Kalau ada yang kita khawatirkan berefek terhadap kualitas, ya mhm, kita sampaikan ke engineering, "Ini mhm, kira-kira benar nggak desainnya? Kok begini, kok begitu?" Ya ini terbangun dengan sendirinya sejalan sejalan dengan, pengalaman mhm, waktu gitu ya. Ya kalau orang baru-baru terjun inspeksi ya syukur-syukur langsung mhm, ketemu mhm, case-case seperti itu ya, dia bisa langsung dapat hal baru, dapat mhm, ilmu baru. Tapi kalau ibaratnya normal-normal aja ya mungkin ketemunya nanti di mhm. pekerjaan-pekerjaan lain. Baik, baik, udah, berarti ya kalau teman-teman yang mau menjadi welding inspector ya seperti itu, kira-kira cakupan pekerjaannya begitu ya, Dak, ya. Nah, Ya, ya. nah, dah, terkait dengan ini, Dak, kalau suka dukanya menjadi seorang welding inspector itu apa aja sih, Dak? Mau suka dulu apa duka dulu ini? Duka dulu aja dah, biar Duka dulu. sukanya di akhir gitu, Dak. Dukanya, eee,
kembali ya, ini Mhm. disclaimer-nya untuk Iya, saya pribadi. benar ya. Jadi, dukanya adalah, eee, sering berjauhan dengan keluarga. Wah, Ya, terlepas ini masih bujang atau tidak, heeh, atau sudah berkeluarga ya. mhm, Karena namanya dunia project, dunia konstruksi, dunia lapangan, site, mhm. nggak mungkin ada di dalam kota. Oh, iya iya, benar. Ya kalaupun ada Mhm, di dalam kota mungkin seperti yang kita ketahui di mhm, Jabodetabek aja mhm. pekerjaan jalan tol, jalan Oh, mhm mhm. apa, Gedung gitu-gitu ya? kalau Mhm gedung mhm ya. Tapi dominan mhm mainly-nya itu ya pasti di daerah-daerah pelosok. mhm Tentu saja ini sebuah, apa namanya, sebuah dilema, mhm sebuah kondisi yang harus diterima kalau ada teman-teman atau adik-adik yang baru tamat mau ngambil mhm spesialisasi inspektor mhm ya, ya harus terima dengan keadaan itu, harus mhm jauh kemana ke pelosok. Apalagi yang sudah kita tahu di dunia project seperti di BP Tangguh ya, mhm remote area bukan 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 mhm area yang jauh lagi, tapi sudah remote, mhm sudah terpencil. Akses ke sananya saja mhm dengan 3 kali kendaraan gitu ya. Walaupun saya pribadi belum mhm pernah ke sana ya, tapi cerita dari teman-teman inspektor ya, mhm ya itu, mhm. nggak ada apa-apa di sana selain project. Iya iya, benar ya. Itu pertama dukanya ya harus terima keadaan bahwa pekerjaannya di daerah-daerah yang jauh. Mhm Kemudian ya bisa saja pekerjaannya itu tidak ada cuti cuti project, atau Oh, iya iya. bahasa 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 umumnya Mhm roster atau apa orang mhm ngomongnya, ada on off-nya ya. mmm, Sebagian mungkin ada, sebagian tidak. mhm Seperti mhm. yang saya tahu di RDMP Balikpapan itu nggak ada rosternya, Oh, karena iya iya. mereka dianggap local hire. Local hire. Oh, Ya, oke oke dah. Mhm kalau BP Tangguh sih masih ada. mmm, mhm Tapi dengan kondisi pandemi sekarang ya bisa mhm saja mhm kebijakannya diperketat segala macam kan kita mhm nggak tahu. Nah, itu, nilai bukan nilai sih, mhm hal berikutnya yang perlu dipertimbangkan. mmm, mhm Kemudian yang ketiga dukanya, dunia project, mhm dunia yang dalam tanda kutip "keras" ya, dunia yang dalam tanda kutip "kotor", tidak seperti dunia kerja, eee, office, tidak seperti dunia kerja yang kita lihat di perkantoran di Jakarta, berangkat dengan setelan yang ya apa mhm dibilangnya, necis segala macam. mhm Dunia project ya jangan harap ketemu seperti itu, mhm mhm panas, keras ya, mhm dukanya seperti itu. Ya kalau orangnya baperan ya mhm mungkin mungkin adaptasinya lama, mhm mungkin. Nanti mhm ketemu, obstacle, baper, mhm. dikira segala macam, terus nggak lanjut. Saya rasa Mmm, sih itu sih yang itu saya rasakan gitu loh. ya Ya dukanya ya deh. kalau ada teman-teman lain sesama inspektor merasakan hal yang lain Atau selain yang kurang saya mungkin dukanya atau mungkin kebanyakan silakan komen ya deh. kalau sukanya Heeh, sukanya ya satu, satu heeh. aja kalau buat saya ya, Ah, apa itu dah? bisa men menginjakkan kaki di area yang Mmm, baru buat kita. mhm, Syukur-syukur dapat kerjanya ya di luar negeri. mhm mhm. Jadi Udah yang udah gajinya gede ya mhm, bisa melihat dunia luar kan gitu. heeh. Oh berarti itu suka yang kedua gajinya gede ya deh?
gaji gede ya relatif sih. Relatif. Sesuai dengan Relatif eh, kita dapat benderanya apa, ah, terus di luar negeri apa di dalam hmm, negeri. Saya rasa baik. itu sesuatu yang sensitif. Tapi maksudnya kalau mungkin tidak berbicara spesifik gajinya berapa, tapi Ya. secara rate ya di atas rata-rata, gimana ya? Di atas rata-rata karyawan lah begitu ya deh. Mungkin ya. Pembandingnya Apa ya pembandingnya kalau yang ini kalau dah? pembandingnya dengan manufaktur tentu Oh, jauh ya deh. tentu di atas Heeh. manufaktur. Mm-mm. Tapi apa ya? Saya sendiri nggak tahu Mm, standarnya di dunia kerja itu mm, seperti apa sih gajinya. mm, Ya kalau pengalaman di dunia manufaktur mm, untuk level entry yang sama, eh, ya bisa saja dunia EPC mm, sedikit lebih tinggi daripada mm, manufaktur. mm. Ya, ya. Terlebih ya belum lagi modal yang dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikatnya aja besar juga gitu ya deh. Artinya ya Ya, heeh, secara ya kalau modal sih saya rasa company mm, ketika meng-hire tidak tidak sejauh itu mempertimbangkan modal. mm, Modal itu kan hanya jadi satu satu apa namanya satu hal yang mm, perlu kita siapkan mm, sebagai aset, mm, sebagai investasi lah bahasanya mungkin. mm, Investasi diri mm, untuk kompetensi diri ya. mm, Ya anggap saja kita belajar lagi dengan harapan bahwa mm, memang ilmu itu, kompetensi itu mm, akan terpakai ke pekerjaan yang kita lamar. Ya, mm, tapi intinya harus komitmen dulu. Kalau mm, kita memang mau terjun di sana, ya mm, harus harus rela menginvestasikan diri untuk mm, kompetensi itu. mm, Jangan jangan sampai nanti setelah investasi banyak segala mm. macam terus masuk kerja di dunia itu baru 2 bulan 3 bulan Mm. baperan pindah track lagi kan Mm, ya itu kembali ke mm, masing-masing sih. mm, mm. Siap, siap, udah. Jadi ya pilihan, ya suka dukanya itu ya, tapi mungkin eh, sukanya yang lain kayaknya lebih banyak gitu ya. Artinya kenapa lebih banyak menurut saya karena sejak 2014 sampai sekarang udah masih konsisten gitu ya. Ya konsisten mau kembali ke manufaktur ya enggak mungkin. Ah, kayak gitu. Heeh. Nah, uh, enggak mungkinnya ya karena ya sayang juga kan iya artinya benar sudah sudah pengalaman ya gitu ya deh. sudah Mm, investasi diri kemudian mm, kembali ke manufaktur berarti mm, jadinya useless nanti. mm, Ya, mm. tapi yang namanya masa depan ya who knows ya. Ah, iya. Tapi Siap. pada intinya kalau Mm, memang sudah bulat mau ke dunia itu ya mm, teruskan gitu. mm, mm, Jangan sampai saat ini ngomong pengen A, mm, terus dicari jalan, mm. kemudian kalau udah dapat tahu-tahu nggak mau kan gitu. Iya. Iya. Oke dah. Nah, dah ini terkait dengan persiapan kalau kita mau menjadi seorang welding inspector. Dah tadi selain ya modal tadi mungkin lebih banyak berbicara tadi ke modal. Apalagi sih dah yang perlu dipersiapkan dah jika kita mau mengambil sertifikasi welding inspector ini dah. Oh, nggak ada sih, Hmm. mental aja paling. Oh, hmm. Ya, mental. Karena harus saya akui Oh, dunia oh, oke oke. project itu Keras ya deh. kerasnya dalam konteks Heeh. eh, apa namanya benturan dengan Hmm. kepentingan lain. Sebut Bukan kekerasan saja, fisik ya, tapi bukan. Sebut saja hmm, eh, benturan dengan eh, progres.
Iya 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 iya, iya dah. progres pekerjaan. Mhm mhm. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam proyek itu Mhm eh, tidak satu company, mhm tidak satu tingkatan perusahaan. Ada istilahnya klien, ada istilahnya main kontraktor, mhm ada juga subkontraktor. Nah, mhm. tergantung kita berada di eh, kelompok mana. Jadi Mmm, beda dengan dunia manufaktur. mhm, Dunia manufaktur itu cuma dua aja secara umum. mmm, Si manufaktur itu sendiri sama si uh, customernya. Jadi oh, iya, jadi mhm kalau di dunia manufaktur mhm kita melakukan inspeksi, uh, ya sudah mhm mhm hasilnya ya udah mhm. ditetapkan oleh standarnya manufaktur. Iya iya iya. Kalau misalkan uh, produknya terjual ke Mhm customer terus customernya komplain, ya komplainnya nanti dihandle oleh after mhm sales, mhm mhm bagian after sales. mhm Beda kalau di dunia project itu mhm. inspeksinya ya Mmm, tiga iya iya dah. tiga kelompok, Mhm dicek oleh inspektornya subkontraktor, mhm dicek lagi oleh inspektornya main mhm kontraktor, terakhir dicek mhm lagi oleh inspektornya klien. mhm Tambah nanti ada beberapa yang dicek oleh inspektornya PJT atau inspektor migas mhm misalkan. mmm, mhm Jadi bisa saja apa yang dicek oleh subkon mhm dan mainkon itu berbeda hasilnya dengan apa yang dicek oleh klien maupun mhm migas dan PJT, perusahaan jasa inspeksi. mhm Nah, ini tentu saja sebuah hal uh, yang apa ya, bisa kekeliruan, mhm kekeliruan dalam artian tidak sepemahaman terhadap apa yang dicek, mhm atau memang uh, apa namanya, si inspektornya kontraktor ini mhm memang salah dalam mhm artian keliru misalkan. Jadi ketika dicek oleh klien ternyata tidak accept. mhm Ya, hal-hal seperti ini yang saya sebut mhm sebagai obstacle. Jadi inspeksi inspeksi itu ya nggak mulus-mulus terus gitu loh. mmm, iya iya dah. Kadang sering di kita accept, di Mhm klien enggak. mhm. Karena banyak pihak yang terlibat tadi ada, mungkin kalau di Ya, manufaktur mungkin yang terlibat nggak begitu banyak gitu ya, mungkin ya ya, ya iya, sesuai dengan assembly line-nya aja gitu ya, cuma kalau iya di betul. project ya setuju sih dah, nggak kebayang, inspektor nanti bentrok dengan yang ngontrol apa, progres, ngontrol Iya, schedule, cost, yang lain-lain betul, gitu ya, kan, sementara betul. customer mintanya cepet, wah belum lagi Ya, ada pengawas gitu. Itu ya, wah, iya iya bener dah. Artinya jika mungkin itu bukan untuk teman-teman yang mau ngambil sertifikasi welding, tapi yang mau bekerja sebagai welding inspector gitu itu yang harus perlu dipersiapkan gitu ya, Dak, ya? ya betul. Jadi Ya. mungkin di satu sisi soft skill-nya juga harus diasah juga gitu ya, Dak, ya? Soft skill Mmm, ya seperti communication, mhm, itu wajib kemudian gitu ya? ya analytical, Mmm, maksudnya ketika kita terbentur sesuatu, mhm ketika kita menemukan sesuatu yang tidak sesuai mhm dengan requirement, mhm sebutlah penyimpangan ya. Ya kita harus bergerak cepat, harus berpikir cepat, ini mau mhm diapakan. Ini mhm tindak lanjutnya, solusinya mau seperti apa. mhm mmm, mhm Dikomunikasikannya ke siapa dan mhm harus bagaimana membicarakannya. mhm Ya mhm soft skill-nya ya di situ. mhm Jangan mmm. sampai nanti ketemu satu penyimpangan terus diam, stuck. Sementara kita dikejar-kejar sama progres. Heeh, siap siap, udah. Nah, dah, ini, pertanyaan terakhir nih, dah. Apa sih, apa ya, closing statement udah, terus, masukan, saran udah kepada teman-teman nih yang, apa ya, yang akan baik itu ngambil sertifikasi welding inspector ataupun yang mau bekerja sebagai welding inspector gitu dah.
Mmm, closing statement ya, Mhm. apa ya, ya dunia project, dunia EPC khususnya untuk Mhm, spesialisasi welding inspection, mhm, selain mhm, memang butuh, apa namanya, kemampuan berpikir, kemampuan, eee, apa, komunikasi yang bagus, mhm, ya harus dipahami bahwa, eee, kerja di project itu tidak se sewah mhm, atau tidak seperti yang terlihat, kebanyakan orang. mhm, Jadi, harus mhm, siap mental bukan karena kerjanya kita dipukulin terus, bukan, mhm, tetapi, mhm, harus siap mental bahwa kerja kita berinterface dengan mhm, banyak pihak, dengan banyak kepentingan. mhm, Ini dalam makna yang positif ya, mhm. kepentingan ini maksudnya bukan dalam denotasi yang negatif. Iya, Jadi iya, nah. kita bekerja bagaimana menjaga kualitas Mhm, tanpa harus meninggalkan progres. mhm, Jadi, harus saling bersinergi dengan departemen-departemen lain mhm, supaya, eee, cost-nya mhm, bisa ditekan, mhm, progresnya bisa naik, mhm, kualitasnya tanpa harus diturunkan, begitu. Ya sebenarnya semua company pasti goal-nya seperti itu, mhm, ada cost, mhm, ada delivery, mhm, ada time. mhm, Tapi dalam dunia project yang saya lihat, mhm, ya iya, sedikit lebih kompleks mhm, dibanding, eee, dunia kerja yang lain yang pernah mhm, saya rasakan. Ya mhm, kembali lagi saya berbicara seperti ini karena saya sudah pernah merasakan 2 dunia kerja yang mhm, berbeda, manufaktur sama konstruksi. mhm, Jadi kalau saya nggak punya mhm. pengalaman itu, ya saya juga nggak bisa bicara seperti ini. Iya, iya, Jadi sekali lagi saya tekankan mhm, disclaimer-nya ini adalah apa yang, eee, saya alami mhm, secara mhm, pribadi dalam perspektif kacamata saya sendiri mhm, tanpa, eee, mengeneralisir, mhm, eee, penilaian dari mhm, rekan-rekan sesama welding inspector. mhm. Jadi jangan sampai pula nanti viewer-nya Bang Rahim mensomasi saya Oh, nanti, enggak, "Wah enggak. ini apa ini?" Inspektor abal-abal ini ngomong kayak gini. Siap dah. Insya Allah enggak dah, karena alhamdulillah dari ya beberapa, sejauh, beberapa konten-konten kita alhamdulillah mendapatkan, respon yang positif dari teman-teman gitu dah. Banyak Iya. sekali ya kadang ada aja yang DM tiba-tiba gitu kan, terus ada yang komen gitu kan. Alhamdulillah ya walaupun satu 2 tapi ya, yang saya rasakan sih manfaat yang diterima sih dah. Ya selagi itu Siap siap bermanfaat ya alhamdulillah gitu kan dah. Dan siap siap. mudah-mudahan nih melalui, apa-apa yang udah sampaikan tadi nih terkait dengan welding inspector nih menjadi banyak manfaat juga nih untuk teman-teman semua gitu. Apalagi Amin. lulusan sarjana teknik gitu kan ya, di masa Covid seperti saat ini, ya mencari pekerjaan juga lumayan sulit sekarang begitu kan. Nah dan, opsi menjadi welding inspector nih salah satu, pilihan di antara pilihan yang baik begitu ya, Kak, ya? Eh, Mmm, ya, tapi, eee, intinya sih apapun mhm, jenis pekerjaannya, kalau itu dilakukan dengan niat yang tulus, mhm, artinya apa, ya sesuai dengan ajaran agama kita lah ya, heeh, mhm. niat untuk ibadah ya, Ah, iya. apapun pekerjaannya insyaallah berkah gitu. Ah, itu dia, Jadi jadi
harapan saya Mhm, jangan sampai ini khusus untuk adik-adik kita ya, mhm, eee, adik-adik alumni kita ya, mhm, di luar viewer-nya Bang Rahim yang heeh, non circle kita itu silahkan mereka mhm, menanggapi, eee, secara berbeda, mhm, monggo. Tapi mhm, ini untuk khusus untuk adik-adik kita, mhm, fresh graduate yang baru tamat atau mhm, akan tamat, mhm, jangan pula, mindset-nya bahwa dunia kerja itu hanya welding inspector gitu. mmm, Jadi mhm, jangan sampai nanti setelah tamat mhm, taunya hanya welding inspector, ya mhm. jangan. Padahal banyak yang lain gitu ya. Banyak yang lain. Heeh, Ya kalau mhm, mau bicara pekerjaan yang punya karir path, ya jangan mhm, inspektor. mhm, Dalam kacamata saya inspektor ini karir path-nya, eee, sedikit lebih lambat mhm, dibanding, eee, pekerjaan atau posisi-posisi yang bukan inspektor. mmm, Sebutlah misalkan engineer, mhm, atau kalaupun tetap di departemen QA/QC, mhm, mungkin posisinya adalah QA engineer atau mhm, QC engineer, mhm, karena itu, eee, termasuk level-level yang, middle management, jadi mhm, manajerial. Kalau inspektor ini level-level, pelaksana, mhm, level-level eksekutor. mhm, Jadi si pengg ya kalau bicara mau karir path, ya itulah kalau mhm, tetap di QA/QC. Ya syukur-syukur punya sertifikat, lead auditor, mhm, apa, ISO 9000 mungkin, mhm, 9001 atau apa. Pokoknya yang banyak berhubungan dengan manajerial, mhm, manajemen, kemanajemenan, mhm, atau mungkin, nanti level-level pelaksana yang bukan inspektor ya seperti construction engineer itu saya lihat karir path-nya bagus mhm, karena engineer, terus jadi superintendent, jadi site manager nanti segala mhm, macam. Nah, kalau inspektor ya paling mentok juga jadi senior inspektor udah. mhm. Kalau mungkin bahasa anak sekarang menjadi spesialis gitu ya deh. Iya, Menjadi spesialisasi. spesialis. Ya pilihan masing-masing gitu ya, mau jadi Kembali ke spesialis atau pilihan generalis, mhm, masing-masing. Jadi mhm, apapun pekerjaannya ya mhm, lakukan saja dengan, eee, apa namanya, dengan niat yang tulus untuk mhm, ibadah. iya, Harapannya kalau sudah kerja di situ mhm, selesaikan dulu gitu. mhm. Jangan jangan, baru 2 bulan nggak betah, pindah. Pindahnya ke yang sejenis juga, Iya, sama aja iya gitu. sama aja. Baik baik dah. Nih terima kasih banyak dah nih atas, diskusi dengan udah pagi-pagi ini hari Sabtu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, terutama kepada adik-adik yang Amin. lagi kuliah, mau lulus kuliah juga, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak udah, sampai ketemu Siap lagi dah di konten-konten siap selanjutnya. siap.